Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur tak henti-hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seiring salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang semacam ini digolongkan sebagai orang yang takabur karena dia tidak menganggap pentingnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa kemudian ia meyakini doanya itu terkabul, maka insya Allah akan senantiasa diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkabulnya doa kadang-kadang kita harus melihat situasi dan kondisi. Seumpama setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu, atau kita bisa mengambil di tengah-tengah antara azan dan iqamah. Karena berdoa di tengah-tengah antara azan dan iqamah, ini doanya la yaruddu, ataupun tidak tertolak atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak sekali tempat-tempat ataupun hari-hari yang dipilih Allah Subhanahu wa taala di mana doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di mana di sana ada 5 doa yang mana doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamsu da'awatin yustajabu ahunna. 5 doa yang mana doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa aja kelima doa tersebut? Yang pertama, da'watul mazlum hatta yuntasara. Doanya orang yang teraniaya sampai ia tertolong dari aniayanya tersebut. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah, orang yang teraniaya, jangankan orang, hewan ketika ia teraniaya, maka apa yang menjadi doa hewan ini dia akan terkabulkan ataupun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas kalau dalam kehidupan suami istri, ketika seorang istri itu hamil, kemudian seorang istri ini melarang suaminya untuk menyembelih binatang ataupun menyembelih hewan atau memotong-motong binatang. Karena apa? Karena dia khawatir terjadi sesuatu atas janin yang dikandungnya tersebut. Menyembelih binatang itu boleh-boleh saja, asalkan dengan sesuai syariat yang telah ditetapkan oleh Islam. Bahkan ketika kita menyembelih binatang sesuai dengan syariat, maka hewan tersebut akan merasa berterima kasih karena hewannya akan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ketika kita mangkal dengan anak kita, mangkal dengan murid kita, jangan sampai ada sesuatu perkataan yang tidak baik keluar dari lisan kita, karena sesuatu yang keluar dari lisan kita itu akan menjadi doa. Ketika kita terzolimi oleh seseorang, maka keluarkanlah kata-kata yang bijak, keluarkanlah kata-kata yang terbaik dari lisan kita, karena kata-kata tersebut akan menjadi doa, dan doa itu insya Allah akan bermanfaat untuk diri kita atau mungkin bermanfaat untuk orang lain. Da'watul mazlum hatta yuntasara. Doanya orang yang teraniaya ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa da'watul haj hatta yasdura. Doa yang kedua yang diijabah oleh Allah
adalah doanya orang yang sedang beribadah haji sampai ia pulang ke rumahnya setelah ia melaksanakan rukun maupun sunnah-sunnah ibadah haji. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui bahwa ketika orang sedang melaksanakan haji, maka dia akan pergi ke tempat-tempat yang mulia, ke tempat-tempat yang di mana doa tersebut bisa diijabah. Ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, ada Mekah, ada Ka'bah, kemudian ada Arafah, ada dan lain sebagainya, yang mana tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika orang ini selesai melaksanakan ibadah haji, selesai melaksanakan rukun-rukunnya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti anak yang baru lahir dari ibunya. Dalam artian orang yang melaksanakan ibadah haji ini kembali menjadi suci. Orang yang suci ataupun orang yang bersih, doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas ketika di sekeliling kita, tetangga kita, sahabat kita, ataupun kerabat kita, ketika akan menunaikan ibadah haji, banyak orang-orang yang datang kemudian meminta doa kepada orang yang akan berangkat haji tersebut. Bahkan sampai kepulangannya ke tanah air, sampai kepulangannya kembali ke rumah pun masih banyak orang yang mengunjungi orang yang baru pulang dari melaksanakan ibadah haji ini. Kenapa demikian? Karena orang yang melaksanakan ibadah haji, ketika ia sedang melaksanakan, bahkan setelah ia melaksanakan ibadah haji, diampuni dosa-dosanya, dia kembali suci, dan ketika suci inilah dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu riwayat yang lain mengatakan sampai dengan 40 hari di rumahnya, doanya masih diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Da'watul hajj hatta yasdura, doanya orang yang melaksanakan ibadah haji sampai ia pulang ke rumah. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, wada'watul ghaz hatta yuqfalah, doanya orang yang sedang berperang di jalan Allah sampai ia pulang dari peperangan tersebut. Di zaman Rasulullah ini, hadis ini sangat berlaku. Orang yang ingin berperang ataupun orang yang fisabilillah perang dalam menegakkan agama Allah, taruhannya adalah nyawa. Ketika itu dia meninggalkan keluarga, meninggalkan sahabat, meninggalkan rumah, meninggalkan sanak famili, meninggalkan tetangga yang ada di sekitarnya, dan taruhannya adalah nyawa. Entah ia pulang dalam keadaan badannya utuh, cacat, terluka, ataupun tinggal nama saja. Sehingga fisabilillah, perang fisabilillah ini adalah membutuhkan tenaga yang ekstra, membutuhkan kekuatan yang benar-benar ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pantaslah orang yang jihad fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, wada'watil marid hatta yabro'a, doanya orang yang sakit sampai ia sembuh dari sakitnya. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sakit ini, sakit merupakan salah satu tanda akan meninggal. Sebagai orang yang beriman, ketika ia sakit, diberikan cobaan sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis lisannya selalu mengucapkan asma Allah, lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang sakit ketika berzikir, maka dia akan selalu dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, inilah orang yang akan diijabah oleh Allah doa-doanya. Pantaslah
ketika kita menjenguk orang sakit, kita mendoakan orang yang sakit, atau jika perlu orang yang sakit tersebut mendoakan kita yang menjenguk. Tetapi apabila orang yang dijenguk, orang yang sakit itu tidak bisa berdoa, karena kita meyakini orang yang sakit itu dekat dengan Allah, maka cukuplah kita sebagai yang menjenguk mendoakan orang yang sakit tersebut, di mana doanya adalah untuk orang yang sakit dan untuk kita sebagai penjenguk orang yang sakit. Dan perlu diketahui bahwa menjenguk orang yang sakit termasuk ibadah yang bersifat sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai interaksi sosial kita terhadap sesama manusia. Kemudian yang kelima ataupun yang terakhir, wada'watul akhi li akhihi bil zuhril ghaibi, doanya seseorang yang mana ketika seseorang itu didoakan dia tidak berada di sampingnya. Dalam artian gini, ketika seseorang mendoakan orang lain, entah itu keluarganya, entah itu sahabatnya, entah itu muridnya, entah itu gurunya, dan ia doakan orang tersebut dengan sebuah kebaikan-kebaikan, maka doa inilah yang akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya orang yang mana orang yang didoakan tersebut tidak ada di sampingnya, atau orang yang didoakan tidak tahu kalau ia sedang didoakan oleh orang lain. Ini termasuk doa yang benar-benar ikhlas. Dia mendoakan orang lain dengan sebuah kebaikan. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kelima doa ini, doanya orang yang teraniaya, doanya orang yang melaksanakan ibadah haji, doanya orang yang sedang berperang fi sabilillah, doanya orang yang sakit, dan doanya seseorang untuk saudaranya yang tidak diketahui. Mana yang paling cepat dikabulkan? Ternyata yang paling cepat dikabulkan oleh Allah adalah wasrono hazid da'watu ijabah. Doa yang paling cepat dikabulkan oleh Allah adalah da'watul akhi li akhihi bih zuhril ghaib, doanya seseorang untuk saudaranya yang mana saudaranya itu tidak tahu kalau ia didoakan oleh orang lain. Ketika kita dalam perantauan, marilah kita senantiasa mendoakan orang tua kita yang jauh di sana, ataupun sebaliknya, teman-teman yang mahasiswa ketika sedang kuliah di Jogja, marilah mendoakan orang tuanya yang jauh di kampung halaman. Insya Allah doa seperti ini akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Allah sudah menjamin doa kita akan diijabah dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum, Quran surah Al-Ghafir ayat 60, tetapi bentuk pengijabahan doa kita itu bermacam-macam. Ada mungkin yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada mungkin yang menunggu 1-2 bulan atau 1-2 tahun kemudian langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada memang yang mungkin butuh proses yang sangat panjang, kemudian doa kita baru diijabah oleh Allah sampai kita lupa dengan doa kita tersebut. Atau bisa jadi ada juga apa yang kita minta itu kemudian tidak diberi oleh Allah, tetapi diganti dengan kebaikan-kebaikan yang lain, yang mana kebaikan itu lebih baik dari apa yang kita minta. Atau bisa jadi doa kita tidak dikabulkan ataupun belum dikabulkan oleh Allah, dan insya Allah nanti akan dikabulkan di akhirat. Nabi kita Ibrahim ketika beliau memohon anak, sungguh itu adalah sebuah proses yang sangat panjang. Kapan beliau diberi anak? Ternyata ketika beliau berdoa, dan baru dikaruniai anak ketika beliau sudah berumur 80 tahun. Bayangkan, seusia kita 80 tahun sudah jadi simbah-simbah, dan Nabi Ibrahim seusia itu baru dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, marilah kita tak henti-hentinya senantiasa berdoa. Keluarkan dari lisan kita ucapan-ucapan yang baik ketika kita sedang terzolimi oleh siapapun, terzolimi oleh anak kita, terzolimi oleh teman kita, terzolimi oleh murid kita, atau terzolimi oleh siapapun. Mari kita keluarkan perkataan yang baik dari lisan kita, karena itu akan menjadi sebuah doa. Mari kita mencari tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang diijabah, tempat-tempat yang memang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diijabahnya doa kita tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.